buka kan? Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Ketua Jepang malah tui lah. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu bisa kita hadir di rumah duka, mencalian mukunan sabah, hati dan rusuh dalam rangka kita bertakziah mengunjungi sanak saudara kita, sanak famili kita yang beberapa hari yang lewat, ya Pak ya. Beliau dipanggil salah seorang keluarga beliau menghadap Allah Sang Khalik. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di surganya nantinya. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya itu. Karena banyak manusia yang umurnya panjang tapi ada yang kurang sehat, sakit. Jadi kalau ingin awak mencari terasonyo nikmat sehat itu silaturahmi ke rumah sakit. Berapa hari yang lewat kita silaturahmi ke rumah sakit bagian cuci darah. Baru tamat SMA baru lah 2 kali seminggu cuci darah. Wajib. Berarti perlu makanan dan minuman dijaga. Terutama anak-anak awak dan juga awak sendiri. Kan itu pengkawalannya. Kadang umur lagi panjang, badan sehat tapi waktu luang tidak ada. Ini perlu awak tingkatkan lagi. Setidaknya awak nanado resiko awak pertahankan kehadiran awak selalu hadir di rumah ibadah. Kemudian kalau ada awak silaturahmi ke rumah dusana awak, namanya kadang-kadang ada sakit, ada barale, ada yang meninggal. Mari kita bersama-sama. Itu namanya kepedulian sosial, kepekaan sosial. Karena awak hidup itu tidak bisa seorang. Kalau ingin didik seorang itu dalam rimbuh gadang, dan itu payah aja. Tapi kalau bermasyarakat, ya memang sakit janguk-menjanguk. Calik-mencalik awak.
yo pitu orang ngereng gaya awak juga. Kalau awak le rajin pai katampe orang, insyaallah orang rajin lah katampe awak. Tapi kalau awak malih ke pai katampe orang, orang tu ndak mencalik lah awak. Itu kumalam sunatullah sawana itu. Itu biasa tu. Kembali awak. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Ketua, Pak Luki yang telah menghubungi kemarin. Kita bisa bersilaturahmi di sini dalam kajian takziah kita pada malam hari ini. Kami keluarga besar Herman Tanjung juga ikut berduka atas berpulangnya ibu menghadap kepada Allah. Rencana tadi orang rumah kapai itu ikut karena merasakan orang rumah ambo kan menantu orang siko, kan itu intinya itu. Jo anak-anak tadi, tapi sepertinya siap maghrib, inyo lah latih wana kayaknya lah takalok sah. Oh ibu lah menjagoan, biasa lah gitu. Jadi pamit aja sama anak tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Silakan diminum hidangan yang sudah. Ini kan diminum jo. Ya. Ndak ana disuruh juga disuruh aja. Ya dah ya. Minum dah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu yang terpenting bagi kita adalah selama dan semasi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari titipan-titipan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini semua adalah titipan Allah, tidak ada awak yang punya. Jadi satu pun tidak ada kita yang punya, semuanya adalah titipan. Maka oleh sebab itu pergunakanlah titipan Allah itu sebaik-baiknya. Umur titipan Allah, badan awak dititipkan. Semua kesifatan yang ada di dalam diri itulah titipan. Di luar diri, ya anak, ya istri, ya suami, harta, semuanya adalah titipan Allah. Dan suatu saat titipan itu pasti akan diambil. Sama jawab apa yang tukang parkir. Parkir cepat itu kan. Lah selesai kerja awak, tugas awak kan awak ambil. Dan itu tidak perlu marah pula. Kadang-kadang awak kan sama jo anak ketek. Dia lagi permainan, asik bermain, sibuk, ndak makan, malahan lupuh makan, lupuh kegiatan lainnya, lupuh mandi. Anak-anak kan kayak itu tuh, lupuh solat, lupuh waraja, lupuh sedonyo. Dia ambil titipan menangis lo bagai. Begitulah. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita mempergunakan titipan itu untuk jalan yang Allah redha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Apalagi akhir-akhir ini situasi dan kondisi badai-badai perusak dan penghancur akidah kita sudah mulai kentayangan. Sudah banyak kepada kita. Kita ambil contoh di antaranya narkoba untuk di Indonesia Sumatera Barat peringkat ke-6, zona merah. Jadi termasuk hebat Sumatera Barat ko tentang narkoba, luar biasa. Tauran, kapatang tauran lah terangah ada wak, entah dibu nak terangah nak. Hai, sampai mati bagai antara pagambiran dengan pampangan. Dan ini bangga-bangga tuh. Kanai-kanai pedang, kanai samurai itu sanangnya tuh. Pontong tangan bagai. Makanya anak-anak awak bentengi dari kini, Bapak Ibu. Makanya awak sejak kejadian itu, malu awak sebenarnya di ranah Minang kok kejadian-kejadian seperti itu. Kita selalu menyelancarkan kepada anak-anak generasi awak dalam ceramah, dalam khutbah, dalam tabligh akbar di mana saja kita sampaikan. Kemarin itu di Morlabuah, Solok Selatan. Kita sampaikan seperti itu. Jaga anak-anak awak. Kau anak-anak kadang-kadang kau
perlu sangat. Ya. Kemudian termasuk LGBT luar biasa. Kini angkanya bertambah 18.000. Jangankan berkurang, bertambah. Jadi adat bahasa isyarat itulah malu kok menyebut-nyebut itu sebenarnya lah. Dan Allah masih sayang sama kita. Kalau di Palu dulu 1.000. Itu di blender. Ditenggelamkan. Sakareh itu perumahan tu karena banyak di situ maksiat dihancurkan habis. Awak 15.000. Alhamdulillah kalau ketek-ketek aja baru tu. Paling lodo, banjir itu kan. Entah apa yang akan datang jadi tidak tahu kita. Termasuk pemegang-pemegang kekuasaan yang membuat aturan yang tidak jelas. Ada peraturan yang dibuat. Boleh anak sekolah, para remaja memakai alat kontrasepsi. Itu bahasa tidak langsung itu kan boleh zina. Nah itu tuh. Para remaja itu boleh tuh. Peraturan PP pula tuh. PP peraturan presiden tuh. Di Bodo Ampek. Kepatang heboh loh. Masalah jilbab. Di di Paski Neraka mana? Paski Neraka. Oh ya, Paski Neraka tadi. Bayang tu demi kebersamaan buka jilbab. Termasuk orang awak, orang Minang dari Solo. Makanya Buya awak Ketua MUI Sumbar sangat marah sekali japuinya. Anak kepanakan awak lah dekat digituan. Tapi akhirnya karena cuitan-cuitan kita udah heboh, termasuk ambo di Facebook kayak gitu juga. Karena awak punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya TikTok, punya snack video. Kita lancarkan situs donyo. Harus wala talbisul haq bil batil wa taktumul haq. Oh gitu. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Enggak boleh ya. Masuan nambah ke situ. Walaupun pahit. Akhirnya karena cuitan-cuitan kita itu ambo Facebook itu lebih kurang 5.000 lebih penggemarnya. Ya. Akhirnya bisa. Jadi diganti jilbab jadinya. Tapi sayangnya gadis Minang awak tukar. Biarlah enggak ada. Iya. Padahal dia pembawa baki itu. Ganti dengan Katolik. Petang sebelum tanggal 5 kita kabar apa? Sebelum tanggal 5 lah heboh loh. Oh. Coba bayangan itu. Bahasanya toleransi. Salah. Ndak faham dia atau dia sengaja menginjak-injak toleransi itu. Katanya dia Pancasilais, sangat NKRI, sangat ini segala macamnya. Tapi dia ndak paham, ndak ngerti tentang itu. Toleransi itu membiarkan tidak mengganggu. Boleh dilihat nanti dalam kamus, dalam KBBI itu. Ambo baca alik supaya tidak salah lah beko berfatwa awak itu kan. Jadi kalau nyu ibadah jangan diganggu. Awak ibadah jangan diganggu lo. Jadi toleransi itu mengganggu namanya tuh. Masa hal-hal yang seperti itu, aduh sangat luar biasa. Nyanyi-nyanyi di masjid. Suara azan dipermainkan kemarin. Heboh pula. Wala satu heboh sih gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu, entah apa yang akan terjadi masa yang akan datang Bapak Ibu, makanya perlu sangat waspada anak-anak generasi awak. Sangat waspada sekali. Mari kita baca dalam media umat. 60% para remaja putri itu tidak gadis lagi dong. Mudah-mudahan kita di ranah Minang itu perlu kita pertahankan. Jadi, bagaimana kita membentengi diri dan keluarga dari badai-badai yang menghantam kita itu, terutama di bidang akidah, bidang tauhid, kembali kepada Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran, surah Luqman ayat 3 balik sampai 9 balik itu Allah telah bimbing di situ dengan sebaik-baiknya.
Satu, kawal tauhidnya. Tauhid anak-anak awak tu perlu. Bapak ibu kalau awak punya anak berkewajiban, bertanggungjawab. Kalau ada anak nanti masuk neraka, ayah jo mandih delo dulu. Berarti gara-gara ayah jo mandih hendak beres. Kalau ada seorang istri masuk neraka, suami ditarik dulu. Suami hendak beres. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin. Itu tanggungjawab laki-laki itu. Makanya kalau awak solat, kita seorang suami, anak dan istri jangan sampai tidak solat. Wajib tuh. Perlu. Bentengi akidahnya tuh. Tauhidnya. Karena tantangan zaman tuh sangat berat sekali. Jadi kawal terus. Ini kadang-kadang, olah lagi anak diazan dan dikomahkan lah selesai belum. Dia gih namuh yang elok lah cukup itu. Lunjulnya dah. Dia kikahkan belum tuntas juga. Tapi dikawal tauhidnya tuh. Supaya nyunda nyeleweng kemana-mana. Makanya tauhid itu bagaikan pondasi. Kalau pondasinya tu lurus, ibarat bangunan, insyaAllah bangunan lurus. Kalau pondasinya tu bengkok, bangunan bengkok. Kalau pondasinya tu lunak, rapuh, bangunan pasti akan hancur. Ada ndaknya? Kalau akidah tauhid seseorang itu rapuh, maka inilah yang terjadi. Jadi itu. Coba bayangkan, itu kan ndak masuk akal kadang-kadang. Jadi makanya kembali kepada penguasa dan pemimpin itu. Agama tidak bisa dilaksanakan hanya secara person. Ada bisa dilaksanakan, ada tidak. Kalau sholat, ya bisalah seorang-seorang. Kalau mungkin baca Al-Quran, bisalah seorang-seorang. Tapi kalau sudah berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu tidak bisa lah do. Ada orang mau buat salah di situ. Awak sikat saja langsung. Awak masukkan ke tumbinnya. Tidak bisa. Maka pemegang kekuasaan lah yang berhak di situ. Makanya kata Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menyatakan agama dan bangsa itu akan tegak dan berkembang dengan baik dengan sultan. Sultan itu adalah kekuasaan. Makanya perlu kekuasaan tuh. Jadi nantinya ke depannya kalau Pak Luki ingin caleg, masuk. Kami dukung sama-sama kok. Itu caranya. Buat di parlemen tuh hal-hal yang kepentingan umat gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi kawal akidah tauhid sebaik-baiknya. Yang kedua, ajarkan kepada diri dan anak yaitunya untuk selalu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika, kan itu ayatnya ya Ustaz ya. Ustaz Richard membuat dalam salat tuh. Ajarkan bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi itu tugas tanggung jawab orang tua. Jadi sebelum anak dibawa keluar, sebelum dibawa ngaji, sebelum dibawa dia sekolah, di rumah tangga dulu. Rumah tangga. Makanya madrasatul ula, pendidikan utama itu adalah rumah tangga. Rumah tangga. Kalau di rumah tangga anak kau rancak, anak kau bagus, anak kau baik, insya Allah keluar dia akan baik. Kan bagus itu. Mungkin Bapak Ibu atau ada yang dosen kita, yang guru kita, coba banding cari anak yang rajin sholat dengan anak yang tidak pernah sholat. Singkah orang parangnya, yo tagang-tagang urut lagi awak dulu ya. Susah mabennya. Kenapa? Memang karakter itu membentuk. Makanya penting dari rumah tangga itu di start di awal. Jadi makanya begitu Allah menata dengan cara yang lebih baik. Ajarkan anak awak baca bersyukur kepada Allah. Nah, syukuri ini rezeki hari ini ya. Tuh dusana awak, saudara kita tuh tidak makan itu. Di tong sampah yang cari makan tuh. Saya lihat itu di Palestina itu, ayahnya makan tuh. Jadi agar dia itu ndak
bisa dia mensyukuri nikmat Allah, mau menerima kenyataan apa yang ada. Nah, bagaimana kita ajarkan dia berbakti sama orang tua? Saya lihat anak-anak ini kan melawan, saya orang kayak lihat tuh. Nggak tanggung tuh. Buat tinjunya pakai ya kayak. Mandi kayak. Kadang-kadang gara-gara HP pakai. Ada paket itu. Macam. Nah, begitulah. Jadi jangan anak disalahkan mentah-mentah. Oh, kenapa anak itu banyak keluar? Karena di dalam itu tidak terentram dia. Kenapa banyak anak itu mencari kawan-kawan sampai curhat di luar? Karena memang tidak bisa curhat di rumah. Bang, kok banyaknya mencari kawan-kawan keluar? Karena kawan di rumah tidak ada. Makanya program pemerintah itu 8/21 itu sebenarnya itu bagus. Awak saja yang tidak menerapkan. 8/21 itu kan televisi tidak usah hidup. Handphone, HP matikan. Ya, sekolah anak dibantu. Tugas anak, PR anak. Kerajuan ini segala macam, cengkrama, kayak bercerita, kayak wawa dulu orang kayak kan gitu tuh. Cerita-cerita watak kalau salah kan. Itu tujuannya supaya melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak. Jadi anak itu harus dibawa kepada yang lebih baik. Orang tuanya start dulu. Jadi sebelum anak dibawa ke rumah masjid, ke rumah sekolah, di rumah tangga. Pendidikan pertama itu. Rambu-rambu degih di rumah tangga itu tuh. Nah, kita sholat masjid ya, nggak boleh ribut. Kalau ributnya ditegur. Tadi kan lah ya kecian lah Pak. Ya, tapi orang kaya tentu sembahyang. Kena sembahyang balik sadonyo. Nyolapen sana tuh tiba dia pun ndak juga. Kadang-kadangnya mengadu orang okay. Jadi anak yang akan dibawa ke masjid dan musola itu anak yang tidak mengganggu lagi. Lah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Lah bisa menerima kebenaran. Tapi kalau pas di lapian malonjak kamari, memaki kamari, itu enggak salah di rumah, salah dulu. Itu teknis pendidikan. Pendidikan anak seperti itu. Memang seperti itu. Oh, enggak boleh anak dilarang ke masjid. Iya, enggak boleh, tapi anak yang mana? Anak yang sudah bisa membedakan. Salat Jumat itu kan ibadah tuh, iya. Tapi kalau dibawanya Jumat hanya mengadu orang Jumat, jangankan dia ibadah, malah ibadah orang terganggu, dosa nanti pe. Tapi kalau lanyo adalah balih berakal, lebih bisa dia membedakan, lebih bisa menerima kebenaran, lah pandainya memilah dan memilih, baru. Nah, itu pendidikan-pendidikan. Jadi, ajarkan anak itu bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Adab-adab ke orang tua. Itu perlu sangat itu. Anak ini kan sama sesadanya. Kenapa? Pendidikan itu mungkin yang kurang. Tugas kita sebagai orang tua. Makanya, tu teman ayah, Salim. Tu teman bunda, Salim. Tu kakekmu. Tu abang, tu om. Itu dalam rangka kita mendidik dan membiasakan. Jadi inilah yang penting bagi kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam rangka kita mempersiapkan anak-anak kita kalau ingin kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah berkat doa daripada Bapak Ibu, cucu Ibu diterima di Mesir. Alhamdulillah. Kadang tuh. Mungkin Desember atau Januari nanti dia berangkat. Sekarang masih dalam proses persiapan dan pembekalan bahasa. Jadi kalaulah zaman namari itu ndak usah keluar. Kecuali kalau pengen ngaji PKMA itu kan. Makanya anak-anak awak tuh kalau bawa ceramah awak po ini semacamnya. Kemana-mana kita bawa. Kalau ndak awak membawa pasti orang lain bawa. Ingin. Itu juga balik awak lihat. Banca awak membawa ke rumah saji atau orang membawa ke jalanan. Kamu perlu kok dibawa ke gereja di kawan kan? Kan bisa saja. Maka awak nyelamayan. Dan itu tugas dan tanggung jawab kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari anak-anak kita awasi akidahnya, ajari dia cara bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, perkokoh keyakinan anak. Inyolah punya keyakinan, tapi alung kuat. Masih belum
belum kuat, belum kokoh, masih labil, belum stabil dia. Nah, ingat, apapun yang kamu lakukan, dimanapun, tengah malam, di atas langit, di dalam bumi sekalipun, ayah dan ibu tidak melihat, ya'ti bihallah. Allah tahu. Menanamkan itu tuh yang penting tuh. Boleh kamu berbuat sekehendakmu, lakukan, silakan. Ingat, Allah pasti akan mengazab dan menyiksamu kalau itu yang tidak baik kamu lakukan. Jadi nanti awak memberikan kepercayaan sama anak. Itu namanya pengawasan namanya itu. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah tidak akan ada terjadi perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak akan ada terjadi perbuatan-perbuatan yang menentang aturan-aturan Allah. Itu jelas itu. Jadi entah kita mau ngomong apa, tidak tahulah kita. Katanya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia, tapi orang Islam tu bana yang tidak siap mengamalkan ajaran Islam. Akan buka judi online yang terbesar di Asia Tenggara, ya Ibu Luki ya. Omsetnya banyak masuk ke Indonesia, ke PBN katanya. Nah, itu kan uang-uang haram tuh. Jadi begitulah. Jadi yang penting kita bagaimana untuk selalu mengawal anak-anak kita kepada yang lebih baik, agar Allah memberikan juga yang terbaik. Kalau tidak ada usaha awak, Allah akan minta dan Allah akan tagih itu. Awak sebagai orang tua, sebagai orang gaib, belum ada kata terlambat untuk mendidik, membina dan membimbing anak-anak kita. Belum ada kata terlambat. Usaha maksimal. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi usaha maksimal dulu, baru tawakal kepada Allah. Kalau lah usaha maksimal awak, insya Allah. Jangan pasrah, jangan menyerah, jangan pasrah sama nasib. Alah, bahasa yang lain itu. Nggak boleh. Lihat Nabi Nuh itu, usaha dulu. Lari nak dikajah jo. Nak kamarilah, ikutlah ke payah, ikutlah kami, jangan kasih tujuh. Tapi lah usaha maksimal, ndak jual lagi, baru kita serahkan. Tapi usaha kita ndak ada, usaha kita ndak maksimal. Nanti itu akan bermasalah bagi kita. Kalau ndak masalah di dunia, di akhirat pun akan bermasalah. Tentu kita tidak ingin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Kemudian juga Allah pesankan di dalam Al-Quran surah Luqman itu, yaitunya pembinaan, pembiasaan ibadah terhadap anak. Anak kau nyolah pandai sholat, tapi pembiasaan kesadaran ibadah itu nam perlu. Kesadaran tu kalau masuk waktunya sholat, tahu dengan waktu sholat, tahu dengan waktu baca Al-Quran, tahu dengan waktu dia belajar, tahu dengan waktu ngaji. Kalau ngaji, baraja. Jadi sambi-sambihan, serius awak di situ. Gitu caranya. Anak-anak ini kan tidak ada. Tantangan anak ini kok banyak kok. Nampak Bu? Ini lebih bahaya dari narkoba. Memang tidak makan doh, tapi namanya ketergantungan. Coba anda ada paket, nyelambuin apa itu mah? 5.000 beli paket tu mah. Nyiko kerja tu. Tentu biarinya tu. Makanya hati-hati kita. Berjalih-jalih awak juga nak. Anak-anak awak takutlah awak dan anak awak. Tak mungkin tu dah. Kita di mana-mana kita sampaikan situ. Awak ayahnya, awak mandehnya. Tak mungkin anak takut ayah orang tua takut dia anak dong. Itu salah dalam pola pendidikan itu. Makanya pendidikan anak awak perlu kita kontrol. Nah, makanya termasuk rumah tangga, rumah ibadah, dan rumah sekolah. Itu perlu sangat itu. Harus. Kalau anak awak yang nomor 3 itu, Bu, di pesan mana itu di ustadznya, jangan kasihkan HP kepada anak.
Kami sepakai orang tu yang ada juga nya. Sebab yang nanya dalam motonya anak kami apa aja kan. Anak awak terus komit loh. Kalau ingin anak awak yang soleh. Kenapa? Karena ini sangat bahaya gitu kan. Kalau sekadar mungkin mencari WA apa salah itu. Tapi kalau sudah dia login internet itu tidak bagus lagi, sudah merusak dia. Ini dalam rangka kita bagaimana membina anak-anak kita. Kasihan kita dengan anak-anak kita, anak bangsa sekarang ini yang sudah jauh kesesatannya, tidak peduli lagi. Boleh awak cari itu. Yang ramai kini jamaah di kafe-kafe. Ada kafe buka kini ko ramai di supermarket. Tu dulu di bypass tu bypass tu dulu tu kedai baju second kan. Ndak bau orang di situ tu. Nyo buka kafe kini ko. Ndak tanggung sampai jam 2 jam 3 malam. Modeko Honda parkir di situ Joto tu. Banyak jamaah di situ. Tak tanggung tu. Masuk jamaah tu kau mutazikirin gua malah tui duit tu mau. Mutazikirin gua. Cari lah tu di mana kafe kini seperti itu. Kopi itu Itu yang tren ini tu. Begitulah. Itu bagaimana kita anak-anak kita. Jadi kalau ada anak-anak awak yang ke situ tu perlu kita nasihati, kita arahkan agar mereka itu tidak terjebak dengan situasi dan kondisi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita tidak berani mencontohkan sama orang lain supaya orang lain tidak tersinggung loh. Makanya ambo mencontohkan diri ambo seorang, diri ambo sendiri. Karena alhamdulillah Allah izinkan seperti itu. Anak yang gadang lai bisa diarahkan. Anak yang nomor 2 lai bisa jo. Nomor 3 alhamdulillah lai jo. Nomor ampe rencana akan masuk pondok habis suak kau. Ala baca lihat ke batang kau, Periaman. Karena situ yang cocok. Tapi hati-hati juga dalam khotbah Jumat kalau sampai batang nasiko tu. Kalau ada pondok yang bermasalah, jangan pondok tu yang disalahkan. Tak boleh. Sama kan ilustrasinya kalau ada di rumah tu manci, jangan rumah dibakar. Dimawak ketinggal. Tapi manci bunuh, racuni, buang. Nan rumah tetap ada. Pesantren tu luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah, anak-anak awak kalau nak di pesantren tu entahlah, baserak sedonyo. Tapi kalau di pondok pesantren, ibadahnya terjaga. Solat 5 waktu pasti jamaah. Inyo lah bisa jadi imam, lah bisa khutbah Jumat. Yang tak bisa dilakukan di usianya dia sudah mampu. Dia sudah hafiz Quran. Kan senang awak tu, sayang awak tu. Nanti kalau meninggal awak, kalau mati habis itu inyo nak menyelamatkan awak. Tapi kalau anak awak hura-hura ndak jaleh duduk tagaknya kan kita juga yang taniayo gitu kan. Jadi makanya ambo ndak menyesali anak ambo, bahkan ambo bangga. Kita bangga anak kita di pesantren. Maka gini ambo promosian pesantren tuh. Kamu masuk pesantren ya? Pesantren ya? Maha pak ini semacamnya. Ya makanya nama maha dan biar murah lah. Murah meriah. Ado. Lo enggak do. Pokok carilah tuh gitu kan. Seluruh materi di pesantren tuh enggak ada di sekolah lain. Boleh disalihat tuh. Lagi di SD, di SMP, di SMA, beragama kini kok. Ibu yang aja tuh. SD 3 jam. Seminggu lah tuh. Anak sekian banyaknya. Ndak bara do, ndak maksimal. Kalau di pondok pesantren alhamdulillah maksimal. Makanya penting anak-anak awak arahkan kepada yang lebih baik. Karena nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya di akhirat. Lebih didik anak elok. Nanti kembali ke sana. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, mari kita giring anak-anak kita kepada yang lebih baik. Awasi akidah tauhidnya. Ajari dia cara bersyukur kepada Allah, berbakti sama orang tua, dan juga anak-anak kita bimbing agar mereka itu istiqomah selalu dalam kebaikan, dan juga anak-anak kita bimbing dalam masalah ibadah sampai dia itu istiqomah. Kalau lah bisa ibadah seorang baru. Tapi kalau kadang-kadang kau butuh bimbingan. Kapan anak itu mulai stabil? Setidaknya
semester 1 di kuliah. Karena dalam ilmu psikologi pendidikan, perkembangan anak sampai semester 1, semester 2 kuliah itu masih anak dalam mencari jati dirinya. Dengan siapa dia berteman dan bergaul, maka itu akan mempengaruhinya. Hati-hati itu. Karena itu masa depan anak awak. Sayangkan masa depan anak kita hancur karena kita tidak memperhatikannya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita, kalau ndak do awak anak cucu awak leh. Oh ndak do anak awak do, anak generasi awak. Nyo do, joy bermain do. Oh nyo ndak anak bodoh. Ndak keluarga bodoh. Oh salah pemikiran itu tuh. Nabi kalau mau itu tuh ndak akan sampai Islam kemari do. Anak ambo lah salat, minantu ambo lah lo, cucu ambo lah. Terserah leh. Ndak akan sampai Islam kemari do. Tapi Rasul ndak berpikir seperti itu. Umat. Ya kalau kita guru, ya anak-anak didik kita tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Bagaimana anak-anak kita itu tetap bisa dalam agama. Baik, demikian saja. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekaliannya. Kami keluarga ikut berduka atas berpulangnya orang tua kita. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia hendaknya. Jadi kami memang lah berencana tadi itu rumah pergi kamari itu. Tapi karena mungkin latihan nampaknya kan ndak orang nilo menjaganya lo dah. Taruh salah lo bilang sama bundamu ya biar pergi ya biasa. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon doanya terutama anak-anak generasi awak. Bapak Ibu kita doakan, tapi tidak cukup doa, kita usaha dengan semaksimal mungkin. Kita usaha. Kami di rumah sejak 2007 wale TV ndak idui. Berulang-ulang kami sampaikan kan anak seperti itu. HP baru dapat kelas 3 di MAN, di SMA. Kalau untuk lai bayi ya, kalau enggak. Jadi yang kadang tu seperti itu petang tu. Untuk inyo mencari melamar ke Mesir Al-Azhar. Alhamdulillah diizinkan Allah. Yang nomor 2 tu kayak gitu juga petang. Di kelas 2 belum. Dia belum mau. Kamu boleh buya belikan handphone ya, enggak usahlah buya. Kelas 3 belikan. Kini kelas 3 lah dia belian petang. Kenapa? Dia mau ke Ummul Qura katanya. Aku lebih gawat lah gua. Ummul Qura di Mekah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu diizinkan Allah. Yang nomor 3 juga sekarang belum. Mencari handphone saya takutnya gitu kan. Alhamdulillah sudah 20 juz hafalannya. Baru kelas 1 di SMA, tingkat SMA. Makanya penting anak-anak awak bimbing elok. Karena ini adalah pengalaman, kita kan saling berbagi saja. Kalau enggak beko kan enggak sampai nanti pesan-pesan kebaikan nanti kepada umat gitu kan. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu, Allah berikan keistiqomahan hati kepada kita dalam membina dan membimbing anak-anak kita. Dan semoga mereka itu selalu istiqomah menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini. Demikian saja, wa'alafu minkum ila liqa' fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا.